makanan ini enak? Ya jawabnya biasanya gampang kan, karena ini sate, kebetulan saya suka sate, terus bilang enak. Begitu juga misalnya hubungan suami istri, senang kumpul bojo, mergoayu dan sebagainya. Ya itu yang mudah diomongkan. Tapi misalnya bayangkan ke pas mangan sate, satenya enak terus gempa. Padahal satenya tetap enak, kamu ya tetap sehat. Tapi gara-gara gempa menjadi tidak enak. Berarti yang benar kan mangan sate gue enak, syaratnya gak pas garam gempa. Ono syarat meneh, ora konangan sing utangi. Podo, kowe ngloni bojomu sing ayu, iku syarat enak iku kudu ono ora pas kamu. Pas kamu lah ya tetep ayu, tapi kan kowe ora seneng. Artinya gini loh, ketika manusia mengatakan mampu, sebenarnya ada sekian hal yang manusia itu tidak ikut melakukannya, tidak ikut menciptakan. Kayak kowe nyuber, supir anak enak, punya pengalaman, tidak kecelakaan karena apa? Nyuber kowe enak, mobilku normal, mobilmu normal lah, tabrak mobil ya mabuk loh. Nah di sini ini manusia dituntut, diingatkan terus, kamu itu butuh Allah, rahmat Allah itu yang melindungi kamu, bukan keahlian kamu, bukan kecakapan. Karena tanpa itu semua tidak bisa, semuanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu wal ghaniyyul hamid. Iya sa'idhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Ya ayyuhan nasu eling-eling manusa sapa wae. Antum ta sira kabeh al fuqara'u wong sing banget fakir. Manane banget butuhe ilallahi maring Allah. Oleh butane Allah bikul halin ing dalam saben-saben keadaan. Wallahu ta'ala wa ya Allah al-ghani yudat sing ora buta. Manane semoga ora buta an khalqi sange makhluke Allah sapa wae. Alhamidu tudat sing dipuji al-mahmudu dikse kang den puji fi sunnihi. Ing dalam tindak lampahe Allah bihim kelawan khalqi. Iya sa'lamun kersana sapa wa ta'ala yudhib mongko buak pengilangno sapa Allah kuming sira kabeh. Iya sa'lamun kersana sapa wa ta'ala yudhib mongko ngilangno sapa Allah kuming sira kabeh. Wa ya'tilana kana sapa wa ta'ala bi khalqin kelan makhluk jadidin kang anyar. Allah setiap saat bisa menghilangkan kalian semua dan mengganti dengan makhluk yang baru. Badalakum khali dadi gendine sira kabeh. Wa madali kalan ora ana apa mengkono-mengkono idhabukum wal ityan bi khalqin jadid hanya menghilangkan kalian dan mendatangkan makhluk yang baru. Ala wahi ngatasi Allah bi azizin kelan barang sing repot utawa sing angel asyadidin sing angel. Wong pitik. Wala taziru lan ora iso nanggung. Sapa waziratun wong sing dosa. Enak tun tegese awak-awakan waziratun kang akeh dosane, asimatun tegese para pendosa. La tahmilu tegese ora iso nanggung sapa wazirah wisra ukhra ing dosane wong sing liya. Wisra nafsin ing dosane awak-awakan ukhra kang liya. Wong sing nglakoni dosa iku ora iso nanggung dosane sing liya. Wa intatu kok lamun aja-aja manane meminta. Ya aja-aja manane minta. Apa muskolatun utawa sapa muskolatun wong sing wis dibebani dosa. Nafsun tegese awak-awakan muskolatun kang den bebani dosa atau dibebani kesalahan, diwisri kesalahan kesalahan atau dosa. Ilahim liha maring nanggung nafsin sing asima atau nafsin sing dosa minhu sangking misir. Misalnya minta ahadan wong suci liyahmila supaya gawa sapa ahad ba'dahu ing sebagiane wisir. La yuhmal mongko ora iso den tanggungno mindu sange wisir apa seun perkara. Perkara apa wae. Oke kula terangno. Walau kana senajan ana sing diajak ilmu tegese sing diajak udah kurbade unsur kekerabatan. Manane di unsur keparakan. Para batin tegese di unsur keparakan. Kal abi kal dene bapak wal ibni lan anak wa adamul hamli utawi ora anane iso nanggung fisika ning dalam sisi loro. Wa adamul hamli utawi ora anane sing nanggung fisika ning dalam sisi loro iku hukum Allah taala sange Allah taala. Inamatung biru ang mestine meden-medeni sira Muhammad. Mesti sing iso nampa peringatan iku kowe iso meden-medeni to sing iso meringatno alladzina wong akeh. Yaksona kang wedi sapa ladina rabbahum pangerane ladina bil ghaibi ana ing gaib.
gaib itu ora usah diterjemah bahasa Indonesia. Manane ora roh ya khofuna disebut sapa ngakeh kuwi Allah. Tawa marau lan ora ningali sapa ngakeh kuwi Allah. Jadi mereka takut Allah dalam keadaan gaib. Manane mereka tetap takut Allah meskipun tidak melihat Allah. Li'anahum krana sak temne alladzina yakhshawna rabbahum wal muntafiquna sing alam manfaat kabeh biling dari kelawan peringatan. Wa aqam mulang lakoni sapa ngakeh as-shalat ing salat. Manane ada murate sing langgeng sapa ngakeh ing salat. Wa man tazakka, wa man tisapane wong tazakka iku bersihna sapa man. Manane tato haroteksi sesuci sapa man, terbebas sapa man nasyirki saking dosa syirik, menyekutukan Allah ghairi lan jane syirik. Fa inna ma yatazakka li nafsi, monggo mesti nyekutana sapa wong apa bersihna sapa man. Bersihna sapa man li nafsi maring awak dhewe man. Fa salahu mongko te saleh wong iku mukhtasun den tertemtokno bi iklan mandi. Wa ila wa hilan maring awas sarasan al-masiru tawi gon bali ai marjiu disigon bali. Fayudza mongko den wales sapa wong. Apa ada fayudzi mongko males sapa Allah. Nah, fayudza mongko den wales sapa wong bil amali lan amal fil akhirat ing dalem akhirat. Wa ma istawilan ora padha sapa amal sing picek wal basiru lan wong sing ningali. Manane al kafiru kese wong kafir al mukminu lan wong mukmin. Wala dulumatu lan ora padha apa barang sing peteng il kufru kese kekafiran wala nuru lan ora padha apa nur il iman kese iman. Wala dilu lan ora padha apa sesuatu sing adem sing enak walau haruru lan ora padha apa sesuatu sing panas il jannatu kese swarga wan naru lan neraka. Wa mastawi lan ora padha sapa lahya wong sing urip walal amwatu lan ora wong mati mukminu lan sing boro mukmin walal kufaru lan ora wong kafir. Wa ziyadatu lautai nambahi lafat wala nilo fis salah satu ing dalam telu-telune iku takkidun iku mau maringi tauhid. Inna wa sa'tamna wa ta'ala wismi'u iku memperdengarkan sapa wa ta'ala maning wong ya tau kang ngersano sapa ing man. Kita ya tau ing nunjukno ing man iku. Fa'ijibuhu mongko nyembadani sapa man ing Allah bil iman iklan iman. Lawa ma antalan ora ana te sira Muhammad iku dimusmi'in iklan wong sing ngrungokno. Wong sing iso memperdengarkan man ing wong fil kuburi kang padha karo mati ning kuburan. Manane ail kufar tegese wong kafir. Syabbaha nyerupana sapa wa ta'ala gum ing kufar bil maut iklan wong mati. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Nek ngrungokno fayujibun mongko dadi nglakoni jawab bi sapa kufar. In anta ora ana te sira Muhammad ema anta te sira ana te sira Muhammad iki lan nadirun kecuali wong sing mung ngekeki peringatan mung dirun kese wong sing ngekeki peringatan lagu maring kufar. Inna arsalna ka inna satam ingsun apa yo arsalan tugas ingsun ka ing sira bil haqi lan barang hak. Manane hak bil huda tegese lan petunjuk. Basyiran hale wong sing ngekeki peringatan seneng. Wong ngekeki berita seneng. Berita seneng dikakno maning wong aja bakal nyembadani sapa man ilahi maring Kanjeng Nabi. Wa nadhiran ngekeki berita sing nyusahno utawa ngekeki peringatan sing keras. Maknane man ing wong lam yujib kang ora nyembadani sapa man ilahi maring Nabi. Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Wa im min ummatin ora ana te umat illa khala kecuali wis kliwat salah pate kliwat dia ing dalem umat sapa nadhir wong sing ngekeki peringatan tegese Nabi tegese Nabi yung diruha kang ngekeki peringatan sapa Nabi ha ing umat. Wa yukatifu lamun gorono sapa ngakeh kang sira ahli Makkah tegese penduduk Makkah fakot kadhe. Maka teman-teman segorono sapa alladzina wong akeh mengkodim sing kafir Makkah. Kalau mereka mendustakan kamu orang sebelum kamu juga biasa mendustakan para nabi. Jaat atau gumeng para wong akeh sapa rusul mutusane wong akeh bayinat lan sira barang sing banget jelas. Ayil mu'jizati sing barang sing banget jelas. Wa bi zuburi lan mereka teko lan nggawa pira-pira kitab tasawuf Ibrahim kaya dene lampiran-lampiran Nabi Ibrahim. Wa bil kitab bil murid lan teko kelawan kitab sing jelasno utawa sing madangi. Wa dal kitab bil murid atau Taurat Injil lan Injil tasbir. Mongko sabar sira Muhammad kama sabar oleh sabar para nabi. Semua waktu mengkono nyekel ingsun aladina mengake kafir kang kafir sapa ladina bitakdimin lan sebab oleh karena ladina. Pakai pamuk kok hale kaya apa kana ana apa nakiri apa oleh nyiksa ingsun manane ingkari. Tegese ingkari ingsun alim ngatas wong akeh opo berarti lan siksa walilah ilah. Gua tegese uti adab utawa ikhlas iku wajibun niku tumiba mau ki aku ing nggon panggonane ikhlas. Kula terang niki pun
Ini ayat pertama tentang masalah-masalah sufi ya. Terus ya iban nasu antumul fuqara unawa. Bila kamu itu kalian semua itu orang yang banget butuh ini Allah Ta'ala. Di kuliah halin kapan saja. Itu jelas ya terus cara pandang diingatkan iya syaidikum wa yatinamu bi khalqin jadid. Kalian semua harus bayangkan bahwa setiap saat Allah bisa saja menghilangkan kita, kemudian mengganti dengan makhluk yang apa? Baru, terus yang lain. Mama dari ta'ala wa bi'azizan itu bagi Allah itu mudah sekali. Ya kalau bolak-balik matur gitu. Terus dalam ilmu hakikat diterangkan manusia itu memberi kontribusi pada pilihannya itu tidak sampai 1%, mungkin tidak sampai. Misalnya kalau orang ditanya kenapa makanan ini enak, ya jawabnya biasanya gampang karena ini sate, kebetulan saya suka sate, terus bilang enak. Begitu juga misalnya hubungan suami istri, senang kumpul bojo berbahayu dan sebagainya, ya itu yang mudah diomongkan. Tapi misalnya bayangkan kita pas makan sate enak terus gempa, padahal satenya tetap enak, kamu ya tetap sehat, tapi gara-gara gempa menjadi tidak enak. Berarti yang benar kan makan sate gue enak, syaratnya gak pas garam gempa. Orang syarat meneh, orang konangan sing utangi. Podo, gue ngeloni bojomu sing ayu, iku syaratnya enak, iku durana gempa. Orang pas kamu lah ya tetap ayu, tapi kan gue jarang senang. Artinya gini loh, ketika manusia mengatakan mampu, itu ada sekian hal yang manusia itu tidak ikut melakukannya, tidak ikut menciptakannya. Misalnya kue nyuber, sekiranya enak punya pengalaman, tidak kecelakaan karena apa? Nyuber kue enak mobilku normal, mobilmu normal lah, terwabrak mobil yang mabuk. Nah di sini ini manusia dituntut diingatkan terus kamu itu butuh Allah, rahmat Allah itu yang melindungi kamu, bukan keahlian kamu, bukan kecakapan. Karena tanpa itu semua tidak bisa, semuanya Allah. Ya, tapi manusia tadi gara-gara misalnya tadi mobilnya normal, dia punya keahlian nyuber, terus mengklaim kalau keselamatan dia itu karena hati-hatinya dia, karena mobilnya normal. Padahal ada sekian catatan yang menjadikan dia selamat, dan semuanya itu kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya gak ditabrak wong mabuk, gak ono gempa, gak ono bumi merekah. Ya, misalnya kita pintar nyuber lah, terus bumi memang terus kita cemplung nggak opo. Kemudian daerah-daerah kayak ya tak sebut nomor ya, kira tamu kasapa ya, mari tak sebut nomor yang ngeri. Intinya Indonesia ramah, tapi kita tenang aja satunya ramah kabar orang sing aman. Tidak usah khawatir likuifaksi, tidak usah khawatir meteor jatuh, apa ya potensi loh, potensi semua. Sehingga ini sedikit saya ijazahkan. Suatu saat kata Rasulullah, saya yang Mu'ad melihat kamu hanya sejengkal di depan para ulama ketika nanti di akhirat. Terus Mu'ad tanya, Rasulullah tanya, kenapa kamu hanya satu jengkal dengan derajatnya para ulama ketika sholat Allah? Jawabnya Mu'ad, kamu punya amal apa? Jawabnya Mu'ad, ya Rasulullah, saya tidak pernah melangkahkan satu kaki kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkahkan kaki yang satunya. Dan saya tidak pernah mengunyah satu makanan kecuali saya juga tidak pernah yakin apa bisa menelannya. Dan saya tidak pernah bernafas satu nafas kecuali saya tidak yakin apa bisa nafas berikutnya. Saking dia tergantung ta'aluk semuanya sama kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini kan sok. Kalau makanan sudah di depannya kayak pasti bisa makan. Kalau dia sudah sehat jalan seakan-akan pasti bisa meneruskan. Padahal 0, sekian detik gue melaku diantar mobil ya selesai. Misalnya stroke ya selesai dan bisa jalan. Sehingga para wali-walinya Allah itu orang yang filah gotin minlah hadul tadi. Setiap kedipan dia, setiap perilaku dia itu hanya ta'aluk sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut ya ayyuhan nasu antumul fuqara unawa ilah. Nah kemudian resiko makom ini, ya semua makom tak ada resikonya. Resiko makom ini itu biasanya dia lupa doa. Kenapa lupa doa? Karena doa itu terdefinisikan. Tak wari ilmu hakikat harus rumah serah paham lah atau tak ulang no. Ya resiko ilmu saya ingatkannya. Ilmu itu kan ada dua. Ada ilmu yang karena didefinisikan.
Dan itu akhirnya menjadi masalah. Sebenarnya ilmu itu tidak perlu definisi. Kedua, ilmu yang kita rasakan. Misalnya gini, kalau sama saya tanya, kamu pernah nggak minta jadi punya uang banyak? Nggak tanya, pernah nggak minta? Terus artinya minta itu apa? Terus kita mendefinisikan, menengadahkan tangan, bilang ya Allah, saya minta uang banyak, saya minta ingin beli mobil. Itu namanya apa? Nggak jauh saja. Doa kan? Itu kesalahan kita. Kesalahan kita mendefinisikan doa itu, misalnya menengadahkan tangan dan memohon dan menyebutkan permohonannya itu terus disebut doa. Tapi kalau menurut Allah, sistem tubuh kamu yang menghendaki punya mobil, sistem tubuh kamu yang ingin punya uang banyak, reaksi tubuh kamu yang terhinakan karena ditagih orang atau butuh uang, ini menurut Allah ya sudah kamu itu peminta-minta. Saya ulang lagi ya. Sehingga menurut Allah kamu minta tidak minta ya tetap berstatus peminta, pengemis. Nah, orang-orang yang sudah usul, meskipun itu kondisional ya, tidak selalu, itu ya dia pikirannya mengadahkan tangan apa enggak ya sama saja tubuhnya merasa minta, sehingga dia tidak perlu mengekspresikan minta. Nah, terus orang yang fikih bilang seperti itu tuh sombong, wong kok gak tahu dungo. Sebetulnya keliru, vonis orang fikih. Bagaimana mungkin dikatakan sombong? Dia reaksi tubuhnya, elemen tubuhnya sebetulnya meminta. Dia tidak berkategori meminta karena ilmu kadung didefinisikan kalau minta itu yang seperti ini. Itu kan lama. Nanti kalau suatu saat Indonesia yang kuasa itu terlalu NU atau terlalu yang tidak NU, lama-lama ada definisi. Misalnya yang dikatakan tahlilan itu apa? Ya bid'ah, Nabi tidak pernah tahlilan. Sahabat tidak pernah tahlilin Nabi. Malah ngaji Nabi jadi tahlil. Mana ada tahlilan jalurna sepuluh mayat, ngaji Nabi jalurna sepuluh. Sehingga dengan tradisi itu tahlil itu masuk definisi bid'ah karena nggak pernah dilakukan sahabat dan para tabi. Ya salahnya kamu definisikan. Tapi kalau udah kamu definisikan, diarani tahlil, ya mau la ilaha illallah. Terus mungkinkah satu bacaan la ilaha illallah dilarang? Wong ora oleh maca kalimat tauhid. Jadi misalnya tahlil itu lafadzno kalimat tauhid. Mau ketok ya orang arah iso dilarang, tapi nak tahlil itu mitung dinani mayit koyo bodoh, samane kriminal. Enak. Ya sudah seperti itu. Makanya banyak orang salah itu karena ilmu kadung didefinisi. Nah, definisi itu sebenarnya tidak mengikat dalam banyak hal. Ini penting saya utarakan. Ya karena seperti itu. Makanya itu masalah-masalah besar antara kita dan firqah-firqah yang lain, masalah ahli sunnah, terus masalah yang lain-lain. Memang ya sudah seperti itu. Ya saya ulang lagi ya. Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, itu masyhur cerita itu. Dan kemudian jadi namanya Habib Syekh. Habib Syekh itu sebetulnya hanya motif Habib Abdul Haddad. Jadi syair itu sebenarnya ada di Diwanul Haddad. Apa? Diwanul Haddad. Diwanul Haddad itu syair-syair Abdul Haddad ketika beliau usul, beliau mukasyafah. Ada sebagian dinyanyikan Habib Syekh, terus itu populer. Saya ulang lagi ya. Tubuh kita, misalnya kamu lapar, perut kamu kan mereaksi minta makan. Andai kan kamu itu Tuhan, kan kamu tahu bahwa perut kamu itu minta makan. Apa kita bilang ya Allah saya minta makan? Allah tahu kalau reaksi tubuh kamu minta makan. Sehingga orang yang tidak minta pun asal makomnya makom yang ikrar, mengakui kalau dia butuh ya namanya sudah minta. Tapi fikih kadang mendefinisikan sing darane minta yang masuk kiblat menengahkan ya sudah kita sebagai orang pengikut ya yang ikuti fikih, yang ikuti tasawuf sebetulnya itu definisi yang sekian. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, masyhur itu cerita itu, beberapa hari mungkin bulan-bulan orang disuruh Namrud tarik kayu sebanyak-banyaknya. Ketika kayu sudah terkumpul mungkin satu lapangan, Ibrahim mau dibakar. Pegawainya Namrud itu bingung caranya mencalon Ibrahim. Terus saking gede nih, nak dicalon waduh itu radok tengah. Nak diparekno itu
kepanasan masyhur. Setan zaman itu orang akeh, jadi setan tenan. Saya kan duplikatnya sakit, jadi setan rano muncul. Mau duplikatnya wes apa? Akeh. Singkat cerita, setan muncul pura-pura jadi manusia terus ditemukan manjane. Manjane kayak semacam ketepil besar ya. Jadi mana ya dari kiai ketepil haram, kok penemunya setan. Dari ini. Tapi nak manjanik penemuan setan itu betul, walhasil terus dibikinkan satu manjanik semacam ketepil besar, terus Ibrahim dilemparkan ke api lewat apa ketepil tadi, idenya siapa? Setan. Nah ketika di tengah api itu unik, kata malaikat Jibril datang terus tanya sama Ibrahim, ya Ibrahim apa kamu butuh saya? Butuh alakah haja, apa kamu punya kebutuhan? Jawab Ibrahim, lah saya tidak punya kebutuhan. Amma ilaika fala, kalau ke kamu enggak, karena kamu makhluk, apapun keren kamu Jibril tetap kamu makhluk. Amma ilaika fala, enggak, maksudnya butuh ke Allah, nanti saya nyampaikan. Malah dinya Nabi Ibrahim, kalau Allah enggak usah kamu sampaikan ya sudah tahu. Gua ambil Jibril, oh aku itu taksab kanan. Ya saya ulang lagi, apa kamu punya kebutuhan? Alaka hajalah amma ilaika fala, kalau ke kamu enggak. Enggak, maksudnya butuh ke Allah, nanti saya sampaikan. Karena Jibril yang mentang-mentang dekat sama Allah dan tukang memberi informasi. Saya kata Ibrahim, kalau ke Allah sih tidak perlu kamu, dia sudah. Nah itu terjadi nazumanya Habib Abdul Haddad Masyhur itu apa? Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi cukup ilmunya Allah itu menjadikan saya tidak perlu minta. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi ada kondisi tertentu yang para wali itu, saya ulang lagi, kondisi tertentu yang para wali itu ya tidak minta. Tapi kalau itu ditiru jenengan semua itu jadi gangguan. Kenapa? Wes ora ndonga tangani ditenangkan. No, atine ora elek pangeran, kan akhirnya ra jaluk tenan. Lalu kita aja niru wali-wali. Nah wali-wali itu kan misalnya tangannya tidak menengadah, tapi semua sistem tubuhnya merasa butuh sama. Saya itu pernah gitu, tapi itu kondisional dan saya juga ngulang tidak mesti bisa. Ketika saya umroh itu pernah saya ada satu kondisi itu doa ya di putaran pertama. Di putaran pertama saya berdoa ya agak banyak di multazam. Putaran kedua mau berdoa sudah tidak berani lagi. Sampai ke-7. Hari kedua ya tidak berani, hari ketiga tidak berani. Nah seperti itu tidak bisa dibuat-buat meskipun saya juga agak ingin. Tapi ya pas itu ya nggak bisa. Gara-gara itu korban kitab hikam, jadi kitab hikam yang terkenal. Kitab hikam itu pernah cerita gini. Rubbama jallahum al-adab ala tahkid tolak. Terus di antara makalahnya itu wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihi istighfar. Tapi kamu jangan niru dosa. Tapi jangan ingkar ilmu ini, tambah dosa. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata hikam. Kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang sultan. Kenapa? Yang perlu diingatkan itu yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Loh itu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab hikam agar aku itu ya Allah. Sing tak dungani ini eling kok tak eling nomone. Jadi wa inna ma yunabbahu man yajuzu alil yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya jualannya elik, ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga dari sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah nggak mungkin. Loh ngapain kamu ingatkan? Makanya menurut saya Allah itu mandat terbaik, benar-benar Rahman Rahim. Mestinya nak orang terbaik itu mau bedino malah ngamuk. Lah aku lagi tapi kok hilang eling toh. Tapi Allah itu ya maklum ya, dengan kekeliruan kita ini kan selalu keliru, donga terus ya keliru sebetulnya karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Allah tidak pernah lupa kok kamu ingetin atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah langsung badani kalau di diake, padahal nggak mesti maslahat bagi kamu, diake orang mesti maslahat bagi kamu. Maka ada sekian contoh yang wali itu dibully pangeran. Saya sering cerita, banyak cerita wali itu dibully pangeran, digarap ya pangeran. Ini gara-gara salah dia. Saya pernah cerita dan itu ada di hikam betul di kitab itu ada wali itu tukang hamal itu manol di pasar, itu tukang angkut.
Jadi kalau ada orang bawa barang berat diangkut dia, terus misalnya kalau dulu mungkin ya ke kereta atau ke singkat cerita terus diupai. Setelah dapat apa dia pasti pulang karena dia hanya butuh makan satu piring, karena dia tirakat makan satu piring untuk ibadah 24 jam. Singkat cerita dia ngeluh, ya Allah, kamu tahu, engkau tahu saya ini pecinta engkau, saya ini hanya butuh makan satu piring untuk kuat sholat, tapi kenapa harus jadi juru manot? Berilah saya rezeki yang tanpa kerja. Nah, selang sekian hari dia dituduh maling, di penjara, terus dapat rezeki tanpa kerja. Dia ya Allah, kenapa jadinya gini? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Ya itu penjara itu rezeki tanpa kerja kan. Jadi Allah memperlakukan para walinya itu memang unik. Ya kadang gitu. Sehingga dalam cerita-cerita kenabian, kata Qadiyat itu, nggak ada orang yang sering dibully Allah kayak Nabi. Karena Nabi itu orang yang dicintai Allah. Jika salah sedikit saja itu, cara pangeran, cara kampus itu digarap, dipelonco, salah sedikit. Misalnya begini, Nabi Yakub itu kan Nabi, dia mungkin nyon jauh nggak tersadar nyembelih apa itu anak sapi itu di depan indukannya. Ya beliau mungkin spontan saja, Pak. Kalau kamu yang melakukan pasti tidak ada hukumannya, karena Allah tidak pasti peduli sama kamu, sudah. Artinya nggak peduli, salah, pantas saya umur jelas ya. Tapi ini Nabi, ketika itu terus indukannya sapi tadi, ya Allah, Yakub itu kekasihmu, saya tidak berani sama dia karena dia kekasih. Tapi saya tetap menuntut keadilan. Dia harus merasakan susahnya dipisah dengan anak. Meskipun dia tidak nuntut anaknya roh anak sebelah, itu tidak ada rasa ekstrim itu. Sapinya itu hanya nuntut, ya Allah, dia harus merasakan sakitnya terpisah dengan anak. Akhirnya Allah menciptakan Yakub mengalami terpisah dengan Nabi siapa? Itu kalau kata Qadiyat, itu kalau yang melakukan tidak Nabi pasti gak dibully Allah, dibiarin. Karena Nabi ini yang melakukan. Sini Nabi Yusuf lagi, mana rasa daftar wali berat. Nabi Yusuf itu di penjara itu karena terdolimi apa karena memang dia salah? Terdolimi. Dan Nabi Yusuf itu Nabi. Nabi Yusuf itu Nabi betul, benar-benar. Meskipun ganteng dia Nabi. Syaratnya Nabi ganteng, kira-kira melebu. Nabi itu harus ganteng, nggak boleh. Nabi elek nggak boleh. Karena Allah izin di kekasih keriting elek. Allah bisa diselera saja. Kabeh Nabi mesti yang paling ganteng di kaumnya, yang paling kasar. Nggak boleh Nabi kok pesek, keriting, enggak. Tapi kalau sudah jadi orang soleh oleh kita, kalau Nabi tidak. Nabi Yusuf bukan, masyhur kan cerita Nabi Yusuf dengan siapa? Zulaikha. Dan belum ada orang dalam keadaan darurat masih cerdas kayak perempuan. Jadi singkat cerita, ketika Yusuf diajak Zulaikha selingkuh gak mau kan keluar dari kamar. Adalah kebetulan wa alfaya sayyidah rajal. Itu si Zulaikha lagi spontan langsung bilang, wahai suamiku, apa hukuman orang yang ingin menodai keluargamu? Itu wong wedok. Padahal dia agak terencana, dia pun nggak bayangkan kepergok suaminya. Itu dalam keadaan kepergok itu masih cerdas. Suamiku, apa hukuman orang yang mau menyelingkuhi keluarga Anda? Sehingga kita suaminya murka, terus Yusuf di penjara, terdolimi. Ketika di penjara, kemudian Yusuf punya keahlian mentakwil apa? Mimpi. Kan tadi suaminya Zulaikha itu tidak sampai raja ya, kira-kira PM atau menteri. Raja itu punya mimpi yang bisa nakwil itu hanya Yusuf. Singkat cerita, terus utusan raja datang ke Yusuf dan takwilan Yusuf terbukti benar. Tapi Yusuf ini seorang nabi, seorang lagi Yusuf seorang nabi, dia tapi yang manusia. Bilang gini ke utusannya, coba bilangkan ke raja kamu, di penjara ini ada orang yang di penjara secara terzalimi, yaitu saya. Tolong laporkan ke majikan. Itu Allah tersinggungnya itu bukan main. Nabi kok lapor makhluk, itu tersinggung. Nah, aku kan gak bibi. Gue ngajuin proposal ya orang bibi. Semoga Allah gue bibi. Wong sumben swargane ya ora langsung wae kon pokoke kira-kira kan sudah enggak udah tidak perlu ditegur. Makanya fa'an sahu syaitanu dzikra rabbi fala bitafsijni bid'asi. Maka Allah mentakdirkan utusan raja tadi itu melaporkan peristiwa Yusuf ke raja tadi. Sehingga raja enggak pernah dengar kalau ada orang di penjara karena Allah tersinggung, wong kowe ku nabi kok lapore mbek.
ambek penguasa. Ngono tok iku wis Allah tersinggung. Karena dia nabi, gak boleh nabi lapor makhluk. Jadi Allah itu dengan nabi itu sangat-sangat sensitif. Sangat-sangat sensitif. Ya begitu. Terus kita yang terkenal, meskipun ini nggak ada di Quran, Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah sakit gigi karena dia mentang-mentang kalimullah, orang yang sering komunikasi dengan Allah, minta ya Allah, tolong tunjukkan obat gigi saya itu apa. Nah jadi sama Allah dikasih tahu, kamu punya suket ini, gitu. rumput ini kamu punya, nanti pasti sembuh. Karena resepnya dari Allah ya pasti mujarab, kan nggak kok dokter. Sehingga tidak dikunyah terus sembuh. Suatu saat dia sakit gigi lagi, nggak konsultasi lagi karena masih punya resep tadi kopian apa resep. Dia datang nyari suket yang sama dikunyah tambah sakit. Tanya sama ya Allah ini kan resepnya yang sama, kenapa tambah sakit? Kata Yusuf, kata Allah, kamu itu kekasih. Orang nak sing ngobati ku aku ra suka sembrono. Semenjak itu Yusuf Nabi Musa ora pernah resep lagi sudah. Andaikan tuh kamu, pasti Allah juga gak tersinggung. Makanya kata Qadiyah, kenapa para nabi sering ditegur itu bukan karena Allah murka, nabi itu beda. Jadi kesalahan kecil atau apa-apa yang menurut kita ada salah itu untuk nabi salah. Makanya di hadis sunnah ada kaidah apa? Mimba bi hasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Pernah dengar kaidah apa? Mimba bi hasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Sesuatu kalau dilakukan umumnya orang itu hasanah atau kebaikan, tapi kalau dia lakukan para nabi itu sah. Karena apa ya? Saking dekatnya dengan Allah. Seorang lagi apa? Mimba bi hasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Jadi nabi itu beda. Nah, para nabi itu orang-orang yang mengalami fikir yang doa resmi kayak siapa tadi? Definisi fikir ya sering. Kayak definisi orang tasawuf yang sering. Sehingga ketika Nabi berdoa ya memang secara disiplin ilmu yang namanya berdoa ya minta Allah dengan mengadakan tangan. Ketika agak berdoa karena Nabi sadar Allah tidak perlu diingatkan lagi, pasti masih ingat. Jadi dua-duanya benar terus. Makanya Nabi itu lam yazal fitarobi, Nabi itu selalu naik derajatnya. Karena pas minta ya benar, pas tidak minta ya. Kalau kamu turun terus. Pas minta itu karena tomak kamu, hadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri, pantas taurat dengan permintaan. Kalau gue misalnya jumlah tidak jadi wali, soalnya mau tersinggung, bocor atau tirakat atau jalur jadi wali. Tapi gak jumlah ya Allah tersinggung, kira atau jumlah. Jadi orang kalau ada wali itu sudah keliru terus. Jadi gue di sepuro, tapi tak kira itu ada. Ya jajal gitu, wali kok sabtu kok dirjilan. Kira-kira Allah tersinggung ngobrol nyembah jadi, kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kira tahu dong mau kepengen kau Imam Syafi'i, Allah tersinggung, bocah orang di idola. Terus dia kusir, dia kadang salah biasa, terus bakat salah, no? Bakat salah. Ini sedungannya sing gampang aja mesti beli. Robbana dzulamna anfusana wilam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya pernah punya kitab dan kitab itu menurut saya luar biasa. Bahkan ketika adu bully itu, adu cara mahasiswa itu kayak pelonconan itu. Nabi sama Nabi pengiran itu, dan itu sekali yang satu salah melakukan disiplin ilmu, pengiran itu degradasi. Dan Allah memang mengacap itu. Kalau kamu melanggar ini, la abditon namin diwanin nubuah. Nanti la ampuan namin diwanin nubuah. Kamu saya hapus dari buku kenabian. Tes-tesannya ya lucu, biasanya begini. Kata Nabi Musa kan ditanya, ketika dia khutbah ditanya orang, siapa orang paling alim ya Nabi Allah? Sekarang orang paling alim itu siapa? Nabi Musa jawab, saya kan. Itu Allah tersinggung karena wong kok berarti ini ngono. Tapi ada kan Nabi Musa kok jawab, Fauzi, salah, tambah salah meneh. Kalau jawab Ruhen, salah meneh. Tapi jawab Musa ya salah. Saya Gusti, saya kan. Orang paling alim siapa? Saya. Allah memperingatkan Musa, ada seseorang yang lebih alim ketimbang kamu. Coba kamu harus ketemu dia. Ketemu dengan cerita, ketemu Nabi siapa? Khidir. Terus dalam 3 sesi ini, 3 babak ini buli-bulian. Nabi Khidir itu dalam 3 babak ini selalu kelihatan salah. Di antaranya adalah kalau sekarang ya mungkin di kerjaan sepeda motor atau perahu kalau dulu
yang menggeratisi dia numpangi sepeda motor malah spionnya dicopot. Spionnya dicopot, dirusak. Nabi Musa kan terus jadi gratisin malah rusak yang motornya yang apa? Menggratisin. Nabi Khidir masih tenang. Kamu tidak paham. Jadi Nabi Khidir mesti sudah kamu tidak paham. Itu kata syurratul hadis termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani bilangin. Setelah itu kedua membunuh anak kecil. Musa tambah marah. Anak yang belum punya dosa kok kamu sampai 3 kali ada 3 peristiwa. Itu kata syurratul hadis. Andai kan Musa kok diam tidak protes, maka dia akan disalahkan Allah. Karena dia berarti membiarkan kemungkaran di depan matanya tanpa reaksi. Jadi sebetulnya ketika Musa berontak itu Nabi Khidir, Nabi tenan gitu. Jadi itu kan unik. Tapi berontak ya disalahkan. Berarti angel sandi tes-tesan jadi Nabi itu ya angel. Misalnya kok Nabi Musa itu kayak model santri Jawa Timur, Nabi Khidir salah, jadi mawon. Ini orang Nabi jero barang mungkar, menengai. Berarti ya Nabi goblok kan kira-kira. Makanya memang Musa harus konsisten seperti itu, harus demo terus. Kayak saya misalnya sebagai kiai, ya harus seperti ini cara mulang saya. Nggak boleh saya misalnya terus salat mulang terus tawadu semenang itu serah karu-karuan. Jadi andai kan Musa kok tidak protes itu malah salah. Ya memang harus. Dan itu Nabi Khidir dia Nabi tenang. Makanya Nabi Khidir akhirnya respect. Tidak ada hati sebaik Abu Musa. Risi itu tidak nyaman ketika melihat kamu. Jadi itu punya poin. Tapi lucunya Nabi Khidir ya jalan. Tak dari rasa kok amen tak kok. Kami harus disalah no. Ya aku jadi Nabi Musa. Dia jajal, gawe peristiwa meneh aku tak sabar rata kok. Kok jajal saya. Barang dijajal dia protes meneh. Kadang protes meneh, tinggal 1 kali kesempatan. Kowe takok meneh, wis ora dadi murid. Dikasih kesempatan lagi, ya protes meneh dene umat. Tapi itu justru itu menjadi kelebihannya Nabi Musa karena syarat seorang nabi adalah al-musara'ah ila ingkaril munkar kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Syarat seorang nabi adalah secepat mengingkari sesuatu yang mungkar. Enggak boleh. Ya toh kan misalnya kita jadi murid terus gurumu itu gandeng artis atau gandeng penyanyi dangdut. Ndere mawon. Jadi guru mumpet goblok ya. Tapi kok yang loroi guru tersinggung. Ora hikmah iku. Kan bingung loh. Di guru ini Pak bingung loh. Lalu kita guru jadab orang Jawa Timur apa? Gurumu gandeng penyanyi dangdut. Reaksimu beda jatah. Ayo loh, nah elek kan gak iri. Biasanya nah elek itu gak iri. Sekarang Pak. Sing ayu, sing potensi iri. Kira-kira reaksi kamu itu milih derek mawon apa berontak? Gue nak gurumu wong alim mesti nak pasti menang. Muridku gila, tidak sensitif. Roh barang mungkar dilakukan di depannya kok tidak reaksi, tidak protes, gebat tenang. Tapi lucunya guru mau nak protes ya, gak ada akhlak. Guru lagi senengnya kok awal. Nah Nabi itu kan bully-bulian. Jadi Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu tepat-tepat. Karena dua orang ini sama-sama kekasih Allah. Itu Nabi Musa justru barokahnya itu dia tidak pernah kelasmennya di bawah Nabi Khidir. Semua ulama sepakat kelasmennya Musa tetap di atas Nabi Khidir. Sehingga yang berlaku ya tetap ilmunya Nabi Musa bahwa membunuh anak kecil tidak boleh, merusak perahu milik orang lain. Ya. Karena